Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini. Kami sajikan deretan berita-berita utama dari berbagai media di Indonesia pada edisi hari ini Kamis 5 September 2024. Kami awali dari liputan6.com yang memberitakan mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK menegaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi tidak akan mengganggu proses pemilihan kepala daerah atau pilkada. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri yang menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus tetap berjalan meski di tengah proses pilkada. KPK berkomitmen untuk tetap melakukan tugasnya sesuai aturan hukum tanpa menghalangi jalannya pilkada. KPK juga mengingatkan agar seluruh calon kepala daerah dan penyelenggara pilkada untuk tetap menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi. Sementara itu Menkominfo minta imbauan azan maghrib pakai running text saat misa tidak menjadi polemik. Masih dari Jakarta, metrotvnews.com menurunkan berita imbauan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi agar masyarakat tidak mempolitisasi penggunaan running text untuk mengumumkan azan saat misa. Ia meminta agar isu ini tidak dijadikan polemik yang memecah belah masyarakat. Menurutnya ini hanyalah masalah teknis dan tidak perlu dibesar-besarkan. Budi juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi di tengah keberagaman agama di Indonesia. Sementara itu Rocky Gerung diserang relawan Jokowi setelah singgung soal penjilat politik dilansir inews.id. Rocky Gerung terlibat ketegangan dengan relawan Jokowi setelah mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang keberadaan penjilat di dunia politik. Komentar Rocky tersebut dianggap provokatif oleh sejumlah relawan yang hadir, hingga memicu ajakan untuk berkonfrontasi secara fisik. Dalam diskusi yang memanas itu, Rocky menyatakan bahwa keberadaan penjilat bisa merusak demokrasi. Respon keras dari para pendukung Jokowi membuat situasi semakin memanas, namun perdebatan tetap berlanjut di ruang diskusi tersebut. Kritik wacana subsidi tarif KRL berbasis NIK, penolakan warga dan tanggapan pengamat. Kompas.com menyoroti soal kebijakan tarif KRL. Pemerintah sedang mempertimbangkan subsidi tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Namun rencana ini menuai kritik dan penolakan dari warga serta sejumlah pihak. Penentangan muncul karena kekhawatiran akan diskriminasi, ketidakadilan dalam distribusi subsidi, dan potensi pelanggaran privasi data pribadi. Warga juga menganggap subsidi tersebut lebih baik dialokasikan untuk peningkatan fasilitas transportasi publik secara umum daripada berbasis NIK. Selain itu, kritik juga datang terkait dampak kebijakan ini terhadap keberlanjutan keuangan operator KRL. Dari mancanegara, detiknews.com mengabarkan, Alice Guo, seorang buronan dari Filipina, ditangkap di Tangerang, Indonesia. Guo yang merupakan warga negara Cina terlibat dalam kasus penipuan besar terkait bisnis perjudian online di Filipina yang merugikan banyak korban. Penangkapan ini merupakan hasil kerjasama antara pihak kepolisian Indonesia dan Filipina. Kasusnya menarik perhatian internasional karena skala kejahatan yang luas dan dampaknya terhadap para korban. Guo kini sedang menunggu proses hukum lebih lanjut untuk diekstradisi ke Filipina. Sementara itu, Tempo.com menyoroti kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Mongolia pada hari Selasa 3 September 2024 yang menghebohkan dunia. Penyebabnya adalah Putin hingga saat ini masih menjadi buronan ICC untuk kejahatan perang dan Mongolia yang merupakan anggota ICC tidak menangkapnya. Sementara itu, metrotvnews.com memberitakan seorang mantan ajudan gubernur New York didakwa menjadi agen rahasia untuk Tiongkok. Pria tersebut yang memiliki akses ke sejumlah informasi sensitif dituduh bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok untuk memata-matai Amerika Serikat. Kasus ini memicu kekhawatiran terkait keamanan nasional, terutama di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Saat ini penyelidikan lebih lanjut dilakukan untuk mengungkap sejauh mana keterlibatannya dalam kegiatan mata-mata ini. Sindonews.com memberitakan, Polandia salah satu anggota NATO merasa berkewajiban untuk menembak jatuh rudal Rusia di atas wilayah Ukraina sebelum memasuki wilayah udaranya. NATO pun bergegas melontarkan teguran untuk anggotanya tersebut karena bisa memicu eskalasi berbahaya.
Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski dalam wawancara dengan Financial Times mengatakan negaranya dan negara-negara lain yang berbatasan dengan Ukraina memiliki kewajiban untuk mencegah rudal Rusia sebelum memasuki wilayah udara mereka. Dari fifa.co.id.com, media asing soroti merosotnya kelas menengah Indonesia dan buruknya sektor manufaktur. Media asing menyoroti penurunan kelas menengah di Indonesia yang semakin parah yang disebabkan oleh buruknya sektor manufaktur. Penurunan ini berdampak signifikan pada daya beli masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama konsumsi domestik semakin tertekan akibat pemutusan hubungan kerja dan stagnasi upah di industri manufaktur. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terkait stabilitas ekonomi jangka panjang. Sri Mulyani terbitkan surat utang tenor terpanjang dalam sejarah. Dari cnbcindonesia.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan surat utang dengan tenor terpanjang dalam sejarah Indonesia, yakni selama 50 tahun. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pendanaan jangka panjang bagi negara, serta untuk memperluas basis investor. Penerbitan surat utang ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi fiskal dan memberikan kestabilan ekonomi yang lebih baik. Pemirsa, itulah Headline Indonesia hari ini.